sekitar ya awal sih nggak ada apa-apa bang. Sekitar 15 atau 20 menit kemudian kayak ada keanehan. Saya nggak bisa tidur bang. Saya kayak perasaan saya itu kayak ada sosok di samping. Seperti ada sosok. Nggak bisa tidur sama sekali sampai menjelang subuh. Ada lagi yang lain-lainnya. Seperti suara anak kecil berlarian. Malam-malam itu di sekitar tempat kami berkemah itu ada seperti ada anak kecil lari-lari. Ada lagi yang lain-lainnya. Seperti suara anak kecil berlarian. Malam-malam itu di sekitar tempat kami berkemah itu ada seperti ada anak kecil lari-lari. Setiap hari ada aja kecelakaan. Ada aja. Setiap hari ada aja. Nggak pagi, nggak sore, nggak malam, ada aja kecelakaan. Nggak yang meninggal di tempat, nggak yang korbannya parah. Ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Misi seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita pengalamannya di beberapa tempat seperti di daerah Cibubur, di rumah, dan juga di kantornya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sapa. Di samping gue udah ada Bang Jansen. Halo Bang Jansen. Halo. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Pasar Bo ya Bang ya? Iya. Oke. Nah, mau cerita tentang pengalaman ketika Persami di daerah Cibubur. Iya, betul. Itu gimana tuh Bang cerita sedikit? Iya, di perkemahan di daerah Cibubur itu saya dan murid-murid yang lain bercerita guru 3 hari 2 malam di daerah Cibubur. Di hari pertama sih malam itu yang murid-murid yang lain bercerita guru-guru tertidur pula. Saya dan 3 orang teman saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur? Iya, nyari angin lah, panas kan, banyak nyamuk juga. Iseng lah saya dan 2 orang teman saya namanya Marbun dan Rio ini nongkrong di pinggir-pinggir dekat-dekat pohon gitulah. Saya iseng kan kayak ada yang manggil, ada cuman nggak tahu sama namanya samar-samar udah malam kan. Karena mungkin saya capek kali. Dari kejauhan kayak ada yang jalan bang, suara oh daun-daun itu dikesek-kesek gitu bang. Nah, ditahan dulu nih bang cerita ini sebelum tahu sosok yang ngeganggu saat itu. Nah, sebelum masuk cerita gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Misi, bantu kita jangan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Misi secara gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Jansen. Jadi gimana bang ceritanya? Iya, kan dari Jumat Sabtu Minggu itu 3 hari Persami perkemahan Sabtu Minggu kan. Kami itu ada berapa puluh murid, murid baru sih paling 40 atau 50 murid. Mobil ada mobil tuh 4, ada beberapa juga pakai motor. Berangkat jam 9 pagi dari sekolahan kami di Jakarta Timur menuju ke Taman Buperta. Iya, Buperta Cibubur. Jam 9 jalan. Kira-kira nyampe itu jam 9.45 menit. Sampai situ. Nah, setelah sampai di lokasi, kami bikin tenda seperti biasa kan, kami menyiapin semuanya dari sampai selesai sore, istirahat makan ke malam. Setelah malam itu sekitar jam 12:30 saya nggak bisa tidur mas. Iseng lah kami bertiga ini keluar. Tadinya teman saya itu nggak mau, ngapain sih, nggak usah keluar, di dalam aja istirahat gitu ya, capek, besok kan acaranya. Enggak, gue nggak bisa tidur. Si teman saya ini namanya Rio dan Marbun. Ayo Bun, kita nongkrong di depan. Dia tadi juga nggak mau juga, saya paksa ayo lah temenin gue, kan kita kawan. Oke lah, panggil Rio, ayo. Dia juga belum tidur, yaudah ayo nongkrong lah di depan. Sekitar ya awal sih nggak ada apa-apa bang. Sekitar 15 atau 20 menit kemudian kayak ada keanehan. Ada
sweet. Oh, iya, ada yang manggil juga. Cuman saya bodo amat lah. Mungkin halusinasi saya karena kecapean kan. Dari pagi sampai sore nyiapin acara buat besok paginya. Ya udahlah. Tapi kok perasaan saya makin kayak nggak enak, berdebar-debar. Ada apa ini? Kok seperti ada suara daun-daun gitu kayak diseret-seret gitu bang. Saya lihat dari kejauhan, wah apaan itu dari jauh? Kok ada yang jalan? Tapi kok mencurigakan banget. Takutnya begal kan mas, malam-malam kan. Oh iya. Takut ada begal atau sembunyi atau gimana kan. Tapi kok nggak, saya panggil siapa tuh nggak nyaut. Pas makin mendekat, ya Allah. Sosoknya gede tanpa kepala. Kata teman saya, lu ngapa San? Enggak gitu. Bohong lu kenapa? Enggak. Nahan takut itu, saya nahan takut. Ya udahlah. Gue duluan ya masuk ke dalam. Masuk gitu kan, makin mendekat ya udah. Saya izin pamit duluan. Gue duluan ya, masuk duluan ya. Ah, payah lu tadi ngajakin. Enggak, kali ini gue beneran dah. Gue kayak perasaan gue gak enak gitu nih. Langsung dibilang payah banget itu mah ngajakin doang nongkrong katanya. Namanya juga udah ini, ya udahlah gue istirahat. Pas di base camp saya nggak bisa tidur bang. Saya kayak perasaan saya itu kayak ada sosok di samping. Seperti ada sosok. Nggak bisa tidur sama sekali sampai menjelang subuh. Saya mau mandi kan takut belum tidur kan, takut kenapa-napa. Udah saya coba paksain tidur tetap nggak bisa. Saya iseng lah ke kamar mandi jam setengah 4 lah. Iseng kamar mandi. Di kamar mandi itu seperti ada orang mandi bang. Tapi saya lihat orang-orang pada tidur, murid-murid, guru-guru masih tertidur pules. Saya panggil tok. Siapa di dalam? Nggak nyaut. Siapa di dalam? Nggak nyaut juga. Waduh, 10 menit saya udah nunggu nongkrong depan pintu. Teman saya manggil, lu ngapain depan pintu? Mau mandi? Bukan lu dalam? Kagak ada. Terus siapa di dalam? Ada kelas kita kali? Nggak ada. Pada tidur. Guru? Enggak. Saya dibilang tidur. Kepala sekolah? Enggak juga. Disiapin dalam saya bilang. Kagak tahu dah. Dicek sama dia. Dibuka. Tuh, nggak ada siapa-siapa kan? Dia. Lah iya. Jadi barusan ada mandi. Barusan ada suara mandi iya. Gitu. Jibar. Air nyala juga kan. Ini siapa yang niseng ya? Suwe. Ayo udahlah. Dia kencing duluan, nggak lama dia keluar saya mandi. Udah habis itu kok udah mandi saya ngantuk. Nggak mungkin azan subuh saya tidur, udahlah ikut kegiatan keagamaan pagi-pagi kan seperti kayak yang lain. Udah kelar acara itu mulai pagi, acara keagamaan, sarapan, terus acara perkenalan siswa-siswi dan yang lain-lainnya, guru semua. Acara di hari itunya, acara kan di hari Sabtunya sampai sekitar jam 12 makan siang. Udah dari pas saya iseng bang nanya sama ada yang dagang kan siang-siang situ, saya nanya, ibu bapak maaf ini dulu apa ya, hutan apa, emang hutan dari dulu, cuman katanya pas zaman Belanda ada pengkhianat atau apa, kepalanya dipenggal. Emang kenapa ya dek? Enggak ibu, soal semalam saya ngeliat sosok itu. Serius sih dek? Iya, terus gimana dek, diganggu? Enggak sih bu, cuman ini saya takut gitu. Oh, terus ada apa lagi? Enggak sih bu, paling itu doang saya lihat. Ya udahlah, kok saya semakin takut ya mau nongkrong malam-malam. Pas udah malamnya nggak bisa tidur lagi bang, nongkrong lagi saya, iseng saya sendiri nongkrong. Tapi bukan sosok itu lagi bang, ada lagi yang lainnya seperti suara anak kecil berlarian malam-malam itu di sekitaran tempat kami berkemah itu. Seperti ada anak kecil lari-lari. Ada yang kayak lari? Iya, kadang-kadang ada yang dengar, tapi ada juga beberapa yang enggak. Masuk saya dengar sih. Bilang kok kayak ada yang lari-lari, siapa? Saya cari-cari nggak ada. Saya nongkrong ke depan. Di depan saya nongkrong kan sambil ngopi, sambil ngerokok kan. Nah, belum bisa tidur juga kan. Seperti hari pertama nggak bisa tidur. Nongkrong aja sendirian iseng sampai sekitar jam 1-an saya nongkrong situ. Saya duduk. Ada yang manggil, Johnson. Saya cari siapa? Teman-teman pada dalam, saya sendirian. Seperti tiba-tiba dari arah kejauhan, kuntilanak bang. Kuntilanak
Yang manggil kuntilanak? Iya, gini. Panggil gini sini. Saya ini enggak. Saya coba interaksi sama dia. Saya sama situ udah beda, maaf gak bisa ikut gitu. Maksa manggil. Kok makin banyak. Kayak makin banyak itu ada seperti kejauhan tuh di belakang dia samar-samar pocong, Bang. Dari kejauhan, belakangnya dia nggak terlalu jauh, samar-samar. Pocong. Ada ininya kepalanya. Ada ujungnya. Iya. Ini gua lagi mimpi apa enggak ya dalam hati sih. Tapi kok sadar ditabok, sakit. Sadar. Teman dari dalam manggil, "Woi, ngapain lu?" Enggak, nongkrong doang gua. "Lu ngapain sendiri? Tumben lu berani sendiri." "Enggak apa-apa, enggak bisa tidur gua." Sampai ditemenin berdua. Situ temen kayak ada yang niup kupingnya. Geli-geli gitu. "Lu kenapa?" "Kuping gua diniup." "Lu niup ya?" "Udah gila lu, gua di sini. Siapa yang niup lu?" Pas saya mulai saya begini, menyong-menyong kan. "Iya enggak." "Siapa yang niup lu?" "Halusinasi kali lu," saya gituin ya. "Udah, lu dari tadi ngerasain kayak anak kecil gak sih, Bob?" kata dia. "Iya, gue ngerasain." "Lu juga ngerasain?" "Iya." Kamar mandi juga ada suara anak kecil manggil-manggil, "Om ayo main, Om ayo main." Ada yang ngajak main, "Om ayo main." Adek bete, adek sendirian gitu yang ngajak main. "Lu ladenin?" "Kagak." "Jangan ladenin. Kalau dibanding ada lu dibawa ke alamnya mereka." "Emang iya?" "Coba aja kalau lu percaya. Lu ajak main mereka. Kalau mereka nyaman ikut lu pulang. Kalau enggak lu yang diajak sama mereka." Iya, serem Bang, set deh. Gak bisa tidur sampai jam 1. Tetap terpaksa juga gak bisa tidur juga, Bang. Nongkrong lagi di luar. Astaga. Kok makin banyak. Saya melihat tuyul depan mata. Lari dari ujung sono ke sono. Dia ngapain malam-malam lari? Gue lihat jam. Lah iya, ini kan tengah malam. Kok ada anak kecil lewat-lewat? Dia mau ngapain? Kagak nyaut, saya kejar dong. Ya Allah. Banyak teman-temannya lain sih. Saya kayak terbawa sama dia. Saya kejar dia ke dekat-dekat situ, ada banyak banget, Bang. Kuntilanak yang tadi manggil saya di situ. Dia kayak bilang markasnya lah. Base campnya mereka. Situ ada yang gede, sosok juga gede, tinggi gede. Aduh. Kalau gue ladenin gue sendiri, yang ada gue mati konyol. Udah gue balik aja dah. Gak berani, saya takut. Saya balik ke base camp. Gak bisa tidur juga, Bang. Badan tuh berat banget mau tidur tuh. Kayak orang bilang kayak ditindih. Ditindih gitu, berat. Coba saya baca doa, jangan ganggu. Akhirnya bisa tidur pulas. Besoknya kan pulang siangnya. Di mobil itu saya kayak berhalusinasi. Kayak ada yang berat banget buat pulang, Bang. Pengennya ke situ lagi. Kayak pengen balik lagi ke situ. Ini apaan sih, badan gue kok berat banget buat ninggalin. Ini udahlah, bodo amat lah. Setelah dari situ beberapa hari kemudian saya kan main sama teman ke rumah ceweknya tuh di daerah Cipayung. Habis nganterin, kan teman saya supir angkot, narik pulang jam 10 malam, balikin mobil, terus nganterin ceweknya jam 11:30 sampai tempat ceweknya. Saya ketiduran di tempat ceweknya. Bangun jam 2:30 pagi, ada pocong, Bang. Di depan rumahnya dia. Kan depannya pohon pisang. Bilang, apaan sih? Ayo pulang ah. Mau ngapa? Ayo pulang, udah bodoh. Ntar gue ceritain. Lagi asik-asik tidur, bodoh banget saya. Mau bangun apa gue tarik loh. Ayo bangun, balik. Lu ngapa sih? Lu tahu gak kenapa gue minta pulang? Apaan? Lu gak sadar tadi depan pohon pisang? Emang ada pohon pisang? Gitu dia. Mau ngapa sih? Pocong, gila. Bohong lu. Gak percaya, yuk balik lagi ke sono. Bener, dia ditongolin. Dia sampai ngumpul. Lu ngapa? Gak percaya sih lu. Lu ada pocong kan? Iya. Udahlah, gak jauh dari situ. Kayak ada apa ya, Bang? Kayak seperti samar-samar putih, Bang. Teman saya nggak ngelihat. Dia di tengah jalan. Berdiri, Bang, tengah-tengah. Bentar dulu dah. Ntar lu berhenti. Apaan? Lu gak ngeliat itu depan apaan? Enggak. Wah, mata lu minus ya. Kagak, bener kagak ngeliat apa-apa teman saya itu.
Udah bener sampai dia bener-bener ngilang dulu. Kalau takutnya kalau dia gerak kita yang celaka. Takutnya kalau kita yang celaka kan tiba-tiba nyebrang. Namanya tengah malam bang, tengah jam 3. Iya kan perempuan di tengah malam mau ngapain coba? Kalau orang waras mungkin mau bunuh diri, tapi kan jam 3 pagi ngapain? Putih-putih bajunya. Ya udah ntar udah kita liatin dulu dia. Kita liatin malah kok ngototin saya. Bodoh amat dah, gas langsung jalan. Besok udah besok kita balik lagi sini dah. Besok siang cerita sama cewek lu dah. Besoknya siang saya ceritakan sama ceweknya. Emang dia dulu apaan sih? Emang dulu bekas kuburan ya? Iya emang bekas kuburan bang. Kok lu tahu? Ya semalam gue digangguin. Pocong ya? Iya. Gue baru mau tidur tiba-tiba depan pintu kamar lu tuh yang ada pohon pisang itu. Gue ditongolin pocong. Aji gile. Ngapain? Minta duit. Gila lu bang, masa pocong lu minta duit? Ya kali mau ngasih gue buat bayar kosan. Kagak. Itu kuntilanak yang tengah-tengah apaan? Itu dari mana dek? Kagak tahu gue bang. Baru lihat gue. Baru ini juga ya udah. Untungnya kenapa-napa sih bang. Setelah kejadian itu berapa hari kemudian di situ ada yang kecelakaan. Setelah berapa hari kemudian tuh di situ ada kecelakaan. Dan korbannya meninggal. Di lokasi munculnya sosok itu. Dia kejadiannya maghrib. Pas azan maghrib. Bawa motor nggak stabil kan. Namanya juga kadang set gitu nyebrang. Jatuhlah dia nabrak apa katanya dia. Pokoknya meninggal katanya. Gak kasih tahu kronologisnya. Meninggal di tempat katanya. Palanya bocor katanya. Lu serius lu? Iya serius bang. Astaga. Setelah kejadian itu saya udah gak main ke situ lagi bang. Beberapa bulan kemudian saya kerja di salah satu online shop di daerah Depok. Saya sebulan setelah kerja di situ saya banyak banget interaksi gangguan bang. Ya seperti saya tengah malam, saya pernah masuk malam kan. Saya di situ ngeliat tinggi gede di gudang itu. Dan saya ngeliat ada kucing lari. Kucing hitam gede. Saya kejar nggak ada, hilang. Hilang bang. Kucing gede. Saya kejar. Kok sekelas gudang ada kucing lewat? Masuknya dari mana nih kucing? Biasanya di depan ada sapam. Banyak pintu sapam di depan kan, nggak mungkin sembarang kucing masuk. Kok saya kejar-kejar, anjir, hilang. Teman-teman ada ngelihat itu apaan? Kucing. Lu ngeliat kucing kan? Ngelihat. Mana itu kucingnya Bob? Hilang. Begitu kenapa? Itu pas kucing yang itu ada tinggi gede itu. Ya ngelewatin ininya plafon ini bang, ngelewat. Tingginya gede banget kucing. Itu makhluk itu. Kucingnya udah nggak ada. Oh jadi kucingnya hilang? Iya hilangnya di tempat, di sosok itu nongol. Yang tinggi itu? Iya. Ngelebihin batas. Ini ngelewatin ini. Plafon gitu? Iya tinggi gede. Buset ya. Apaan nih? Hitam semua, buluan. Mukanya nggak kelihatan, nggak gede kan, tinggi gede. Setelah saya ngeliat itu teman kesurupan. Yang masukin itu nenek-nenek. Nenek-nenek. Mintanya aneh, minta kopi lah apa? Digile. Dan gue udah minta kopi. Kagak ada kopi. Iya, nggak ada yang nurutin. Oh nggak nurutin. Dia mau nyikut pulang sama teman saya tuh. Nenek mau pulang sama ini. Yang nek nggak bisa. Karena nenek dengan dia udah beda. Aja bang, kayak ya Allah banyak banget bang, serem-serem kayak gitu saya nggak tahu sih, gangguan kayak gitu banyak banget. Iya. Kalau itu awalnya itu emang dulu tuh sebelum itu tanah kosong bang, sebelum dibangun online shop itu tanah kosong emang. Sebelum online shop tanah kosong. Iya ada yang bilang itu kuburan lah, apalah, bukan tanah kosong. Di daerah Depok. Daerah Depok. Iya, Simpangan. Kalau Mas tahu Lazada, waduh saya kurang tahu. Lazada Simpangan Depok. Yang gudangnya warna biru. Itu dari Priuk nih bang. Sini ya? Iya dekat sini. Iya. Daerah Depok ya Lazada. Iya dari Depok situ. Nggak mungkin saya sebutkan mereknya di sini. Betul. Iya. Kayaknya itu dulu tempat tanah kosong atau bekas kuburan saya nggak tahu. Wah serem dah pokoknya begini. Karena depan itu banyak banget minta korban. Kan ada pohon beringin bang. Ada pohon beringin. Setiap hari ada aja yang kecelakaan. Setiap hari ada aja. Setiap hari ada gitu. Nggak pagi, nggak sore, nggak malam, ada aja kecelakaan. Nggak yang meninggal di tempat,
nggak yang korbannya parah, ada aja. Dan Raya Bogor tuh dibilang jalur setan, ada aja pas depan gudang saya tuh ngebut ya. Iya. Pokoknya setiap saya istirahat di depan, tiba-tiba ada kecelakaan. Mau masuk apa? Tiba-tiba ada kecelakaan depan mata saya sendiri. Sampai otaknya keluar pernah saya lihat. Bang. Sampai otaknya keluar, ceceran. Belum meninggal. Sampai kepalanya putus. Serem. Sering tuh kecelakaan? Sering, hampir setiap hari di tempat itu. Karena situ ada pohon beringin. Dan kabarnya itu pohon nggak bisa ditebang. Oh, sebelumnya pernah mau ditebang? Nggak bisa. Mau nebang, katanya si penebangnya itu sakit. Emang nggak bisa ditebang itu katanya. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang. Masih ada tuh pohon sampai sekarang. Pas di depan Lazada Pisan. Situ ada pohon gede, puteran, nah situ. Sering situ. Di situ berapa lama Bang kerjanya Bang? Saya dari tahun 2017 awal. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, karena kan saya nyambi juga di perfilman juga saya kan. Saya ngurusin semua lah. Yang penting halal bagi saya. Nah itu selama dari tahun 2017 sampai sekarang tuh banyak banget. Ya itu hampir setiap hari lah. Salah satunya si sosok gede itu. Iya, kuntilanak pernah. Oh, pernah lihat di parkir di basement. Itu gimana? Jam 1 malam. Betulan kan saya gitu lembur sampai jam 1 kan. Pulang saya lewat basement, iseng aja sendirian. Kok ada perempuan nongkrong di motor. Neng, maaf, motor saya. Dia duduknya di motor saya. Motor pas banget duduk di motor Bang Jansen. Iya. Bang, Neng, tolong Neng. Kagak mau ini juga, saya panggil security. Pak, minta tolong Pak, itu ada perempuan duduk di motor. Balik lagi situ, udah nggak ada. Mana Bang, bohong lu. Coba CCTV dah kalau nggak percaya. Ya iya ada. Sosoknya perempuan normal atau? Perempuan normal, kayak cuman pakaiannya ya selayaknya orang kerja aja. Pas sama nggak ada. Tadi dia nggak mau nengok ke saya, dia nunduk ini aja. Oh diem aja. Nunduk. Ini perempuan dari mana kok ngikut? Saya nggak minta sesuatu dah, kok ngikut? Ya udahlah, pulang ke rumah di jalan ya itu saya ngeliat di spion perempuan yang tadi ngikut. Di spion normal. Oh, sosoknya normal wujudnya gitu. Iya, normal. Mukanya kelihatan? Enggak, dia nunduk rambutnya ke depan. Set, ini apaan dah coba? Ini nggak lucu deh sumpah. Nggak lucu. Situ siapa ya? Ngapain ikut saya pulang? Merinding kan? Merinding saya. Iya, nggak ngejawab. Ya udah, saya baca doa. Udah mau nyampe rumah, sosok hilang. Oh, sampai rumah udah nggak ada sosoknya. Iya. Kayaknya itu dia mau ada tanda di keluarga saya. Oh, apa tuh? Kakek saya meninggal. Nggak lama setelah itu kakek saya meninggal. Pas perempuan yang ikut ke rumah? Iya. Sebelum meninggal kakek saya. Emang udah penyakit sih ya, orang tua. Waktunya mungkin ya. Iya. Tapi aneh banget itu loh. Ini perempuan ngikut, nggak lama kemudian kaki saya meninggal. Tanpa saya sadari meninggalnya. Lagi tidur kan, pagi-pagi saya bangun nggak ada. Gitu. Serem banget ya Allah. Ini orang ini sosok ngapain coba? Mau ngasih kode atau mau apa gitu loh. Kalau emang mau ganggu sekalian. Kalau enggak ya enggak sekalian gitu. Bukan saya sok nantangin ya. Nggak tahu kenapa nih ya setelah itu kaki saya meninggal. Oh ini berarti si sosok perempuan yang di basement yang ikut iya, rumah. Nggak tahu kayaknya dia pengen kenal atau mau jadi pengikut saya kan. Saya nggak kepengen jadi diikutin sama Demit, nggak kepengen. Saya lebih diikutin sama si saya. Oh iya. Selain kuntilanak apa tuh Bang? Kalau di rumah sosok tinggi hitam besar. Kalau di rumah sih pernah Bang. Di rumah itu sekitar jam 11:30 malam itu ada aktivitas di dapur. Padahal di rumah saya sendiri. Padahal om tante saya udah tidur. Saya lihat intip di bawah-bawah itu nggak ada. Om tante saya nggak keluar kamar mandi, nggak keluar dari kamar maksudnya. Kayak ada aktivitas aja seperti ya kayak orang pada umumnya lah. Kayak masak atau apa, ada ceklek suara gas. Ada yang mainin air, keran. Wah ini siapa nih? Kan kakek saya udah nggak ada kan di situ. Siapa sih? Saya lihat. Kok saya lihat kakek saya kayak ngapain? Mau ini katanya mau ini.
Ya ilah, jam segini mau ngapain sih? Saya nggak sadar kalau kaki saya udah nggak ada. Saya nggak sadar. Masih ngajak ngobrol. Iya. Ngapain sih tengah malam? Tidur apa? Gitu. Gak bisa tidur, katanya mau bikin kopi tengah malam. Nyaut nih? Nyaut. Aji gire kayak tengah malam ngopi. Gadang yang ada. Iya, nggak bisa tidur kakek katanya. Udah saya cuekin, saya ke kamar mandi kencing. Saya keluar kamar mandi, kok nggak ada. Ini apa sih maksudnya? Oh iya, astaga, kakek kok udah nggak ada. Ngapain coba malam-malam? Mungkin kangen kali ya, kalau kata orang bilang kangen sama cucunya atau apa, mau temu, oke lah, nggak apa-apa. Mau main tiap hari juga nggak apa-apa. Tiap hari tuh bang dia tengah malam. Tiap hari? Iya, tiap malam. Ada ya kadang duduk samping saya. Kakek meninggal tahun berapa? Tahun 2019-an. Oh, kalau sekarang masih ditinggal di rumah yang sama atau beda? Aku sekarang ngekos. Berarti udah nggak tinggal di rumah yang tempat kakek meninggal ya? Enggak. Soalnya di rumah ada om saya kan di sono. Hampir setiap hari, setiap malam ada aja. Kadang duduk di samping saya, kadang duduk di ruang tamu. Ngapain? Saya bilang ngapain. Tetap saya nggak sadar kalau kaki saya udah nggak ada. Nggak tahu kenapa saya kayak nggak sadar aja gitu. Kaki saya udah nggak ada sebenarnya. Tetap anggap kayak biasa aja gitu. Iya seperti biasa aja, kayak ngikutin akhirnya seperti biasa. Ya begitu aja terus setiap hari udah setelah 40 hari baru udah nggak ada. Oh, selama 40 hari doang. Iya mungkin ya. Kan saya punya ponakan, mungkin melihat ponakannya juga kan. Cucunya dia yang lain. Udahlah, kangen. Ya udah, nggak apa-apa lah, oke. Nggak ada kejadian setelah itu udah tenang, udah nggak ada apa-apa. Seperti biasa aja gitu loh. Kalau setelah saya tinggal di rumah, setelah saya ngekos tuh di tempat kosan saya yang sebelum yang sekarang ini, di situ katanya ada yang pernah gantung diri bang. Di tempat kosan sekarang? Sebelumnya. Oh sebelumnya? Iya. Ada yang gantung diri? Ada yang gantung diri. Karena ibu kosnya ngasih tahu, bang ini bekas orang yang gantung diri. Serius bu? Iya, karena itu doang yang paling murah bang. Yaudah saya tempatin aja lah ya kan. Hari pertama kok perasaan saya nggak enak banget ya. Kayak ada yang merhatiin dari atas, kayak ada yang ngeliatin dari kamar mandi. Bener aja, yang korban yang gantung diri tuh nongol di kamar mandi. Lagi diri ngeliatin saya sambil melotot. Saya bilang, mau ngapain? Kan korbannya lagi tuh laki mas, katanya korbannya laki. Saya bilang, bang mau ngapain bang? Pergi kamu dari sini, ini kamar saya. Saya diusir bang. Enggak, saya bilang enggak. Dia yang ngusir? Iya. Enggak, saya bilang nggak mau. Saya udah bayar, nggak mau, saya nggak mau pergi. Mau apa kamu? Saya bilang pergi kamu. Dia kayak ngajakin, nantangin saya. Bodoh amat dah, udah lu di situ aja dah, kamar mandi aja. Saya bilang, saya mau kencing. Merinding kan? Merinding saya. Dari tadi itu merinding saya. Bener aja di situ. Besoknya saya, bu, kenapa mas jangan? Benar kata ibu, ini korbannya laki ya? Iya emang laki. Kan saya udah bilang laki, saya nggak percaya, pikirnya perempuan kan. Laki. Emang kenapa mas? Dia ngusir saya. Terus gimana mas? Enggak saya ladenin. Ntar makin marah loh dia mas, biarin aja gitu. Mau marah ada sekalian sama saya. Saya kan kalau ada yang lihat sosok saya itu kayak ada yang jagain bang. Saya ada yang ngejagain nenek. Dari sosok nenek yang yang jagain saya. Pelindung saya nenek. Makanya banyak yang bilang saya tuh kayak nenek kalau tuh udah tengah malam. Oh udah tengah malam? Iya. Oh ini sebentar lagi tengah malam, berarti sosoknya berubah nih. Enggak, tetap saya, cuman orang kayak yang kalau punya six sense, saya kayak nenek. Pernah ada yang lu nenek ya? Apa lu nenek? Kok lihat gue ngeliat lu nenek ya? Emang itu nenek saya. Nggak ganggu, tapi kalau diganggu ya nenek saya yang keluar gangguin. Makanya alhamdulillah saya bukannya sok jagoan tuh, kemana-mana saya ada yang lindungin. Ada aja yang bukan saya sok gimana ya, yang namanya kesurupan saya nggak pernah. Yang namanya itu paling tongolin doang, ditimpuk, disambit pernah, disambit pakai batu tapi batunya nggak ada, pernah disambit saya. Disambit, iseng aja main, disambit. Saya lihat batunya mana? Oh, yang nyambut lu, sudah mati saya. Oh, sosok itu. Sosok.
Oh, le nyambit. Ngapain nyambit? dia diem dia nunduk. Yang nyambit itu sosoknya perempuan. Pas dekat ya? Iya dekat kosan. Dekat kosan yang gantung diri itu. Nyambit kos. Yang nyambit perempuan, nggak jauh dari kos. Ya jaraknya dari sini ke situ lah. Sambit saya. Tapi batunya nggak ada. Maghrib. Pas maghrib. Pas maghrib disambitnya. Iya. Kok benjol. Tapi saya cari batunya nggak ada bang. Kemana tuh batu saya bilang. Lah ilah. Oh lu nyambit. Tapi kalau di kosan yang sosok gantung diri, kan cowok ya? Iya. Ini ngeliatnya berapa kali bang selama ngkos di sana? Hampir seminggu saya di situ. Ada aja gangguannya. Yang. Tapi ngkos berapa lama? Itu saya cuma sebulan karena saya nggak kuat. Nggak kuat. Karena? Ya itu gangguannya setiap hari, cuman digangguin selama seminggu. Seminggu di awal? Iya, sisanya ya cuman kayak bayang-bayang doang di jendela. Di lubang-lubang gini, pintu ada yang lewat-lewat aja itu. Setelah pintu. Iya. Oh, lu manggil temen lo. Iya. Tapi saya sampai keselimutan tutupan. Sampai ketakutan. Iya. Sebulan doang berarti. Iya, nggak kuat. Bobo saya pindah ya. Emang kenapa nggak kuat? Setiap hari saya digangguin mulu selama seminggu. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kosannya berarti kamar mandi dalam. Kamar mandinya dalam. Berarti sosok itu muncul tuh. Iya, hari pertama situ kan. Awalnya saya nggak percaya kan. Oh iya sih bu, terus ada ini. Ya si mas nggak percaya. Udah malamnya itu saya mau kencing kamar mandi. Diusir sama sosok. Iya, diusir saya. Nah, pergi kamu di tempat saya. Emang katanya itu udah lama kosong. Katanya bekas itu. Nggak ada yang mau nempatin, cuma saya doang. Saya ingat. Daripada nggak ada kan, Arjen juga murah juga tempatnya kan, ketimbang yang lain-lainnya. Yang lainnya 1.000 lebih tuh, cuman 700-800. Di daerah mana? Masih daerah Ciracas, Jakarta Timur. Kosannya masih ada bang? Masih ada, masih ada. Karena itu kosan bangunan lama sih bang. Modelnya bangunan lama. Itu tapi satu kosan gedungnya berapa lantai? Satu lantai. Tingkat. Tingkat. Ada bawahnya itu garasi motor. Itu kalau yang ngekos sekarang ya hati-hati aja. Gantung siap-siap diusir sama sosok yang gantung itu bang ya. Hati-hati aja. Kuat cuma sebulan doang. Mungkin lah. Tadi kan beberapa kan Bang Jansen kan cerita tentang ada di daerah Jambore, iya. Ketika aktif bersami, terus juga ngalamin di daerah Cipayung. Dari Cipayung juga, iya. Ketika main sama temen ya? Iya, main pulang narik lah. Sama ceweknya nganterin terus pakai motor. Ketiduran sampai jam 2:30, jam 3 ya udah. Terus juga kebangun. Ketemu sosok pocong. Yang di kantor tuh, apa yang di tempat kerja? Iya, sosok gede, tinggi gede, itu sosok perempuan yang ikut ke rumah. Iya, nggak lama kakek saya meninggal. Nah itu Allahualam ya bang. Iya, mungkin udah umur kali ya guys, kita nggak bisa nyalahin. Gitu. Terus juga yang sosok kakek udah meninggal tapi 40 hari rutin ya ketemu tiap malam gitu. Tapi saya nggak sadar kalau emang udah nggak ada beliau. Seperti biasa aja, kayak masih ada aja gitu. Berarti memang Bang Jansen sih tipe orang yang peka ya. Iya, emang pekaan orangnya, kayak ngikutin tahu. Dia aja pernah tuh di rumah kan nemenin saya kerja di rumah sakit di daerah Ciputat. Itu bangunan emang udah kosong banget. Dia ditempelin istri saya. Ditempelin anak kecil. Minta ngikut-ngikut. Cuma nggak usah ikut. Anak kecil, sosok kuntilanak. Memang berarti kayak gitu Bang Jansen memang udah biasa ya komunikasi sama mereka gitu. Makanya kan dia selalu kalau pulang kan dia kan di rumah ada anak. Sebelum dia pulang ke rumah ke tempat saya dulu, saya bersihin dulu dianya. Jadi takutnya ntar anaknya sawan. Dinetralisir dulu sama Bang Jansen. Iya, diinin dulu. Caranya gimana tuh Bang netralisir? Adalah pokoknya. Oh jadi dengan cara Bang Jansen sendiri. Cara saya sendiri. Ya? Oke. Saya sendiri. Siap. Biar dia tenang juga kan. Biar kalau sosoknya ikut dia di luar aja. Paling ya buka bajumu sini aku jemur taruh di luar. Takutnya kan hawanya kebawa masuk ke badan dia takutnya kan. Buka baju lo. Gue jemur di luar, saya jemur biar kena angin. Besoknya udah gimana perasaan lu, udah enak kan? Udah. Dia udah enak. Oke, jadi masing-masing punya cara sendiri gitu. Iya, punya caranya sendiri. Bukannya saya sok
gimana ya emang punya. Itu caranya Bang Jansen. Iya. Bukan saya dukun, saya bukan dukun. Oke, nah kan menarik nih. Memang banyak orang yang mengalami ceritanya masing-masing, cerita mistisnya, dan Bang Jansen juga banyak ngalamin juga ya. Oke. Nah nanti kita bakal ngobrol sama Om Puji tentang kenapa bisa Bang Jansen ngalamin semua itu ya yang barusan ceritain gitu ya. Oke. Nah di sebelah gue ada Om Puji. Nah Om Puji tadi kan dengan cerita dari Bang Jansen nih banyak hal mistis yang dialami oleh beliau dari di Jambore, di rumah, di tempat temen, terus di kantor, bahkan ada cewek yang dudukin motornya. Itu kenapa bisa kayak gitu Om? Ya jadi gini ya Mas ya, sebenarnya bukan 1-2 orang aja yang bisa kayak gitu ya. Pada dasarnya manusia sejak kecil sudah diberi kelebihan sama Allah ya, sama Tuhan semesta alam itu udah bisa melihat seperti itu. Makanya anak-anak kecil, balita-balita itu kan bisa melihat ada sesuatu ini, sesuatu itu kan gitu. Wah ini ada ini. Kenapa? Ya karena memang sudah pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan semesta alam itu sudah memberikan keistimewaan seperti itu. Indra keenam lah ya bisa melihat. Maksudnya apa Tuhan memberi seperti itu? Maksudnya gini, biar kita manusia meyakini bahwa kita di dunia ini nggak sendiri, bukan manusia aja ya, tapi ada bangsa lain selain manusia, itu bangsa jin. Jadi kita itu bertambingan. Buat apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Berarti memang jin itu ada gitu. Biar kita sebagai manusia meyakini bahwa jin itu ada gitu. Walaupun ada orang yang tahayul kan, padahal memang dia juga sebenarnya ngalami, cuma dia nggak mau ambil pusing gitu loh. Itu sebenarnya tanda-tanda kuasa Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan bahwa alam jin atau bangsa jin itu memang ada benarnya gitu. Dan buktinya mereka yang mengalami sendiri, ada yang mau cerita dan ada yang nggak mau cerita. Iya, ada yang diam aja gitu. Itu. Nah kalau gimana tips dari Om Puji untuk kita berlindung dari hal seperti itu? Kan ada juga makhluk yang seperti itu kan ngeganggu manusia juga kan. Nah, gimana caranya berlindung dari mereka? Gini, jadi pertama ya kita harus menjalankan perintah bagi umat muslim ya, perintah agama ya, sholat 5 waktu yang ditinggal. Bagi non muslim ya ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, selalu berdoa gitu. Begitu mau berangkat kerja atau di kerjaan itu sendiri lagi kerja, misalnya di situ kantor atau misalnya katanya terkenal angker atau gimana, kita harus berzikir terus walaupun kita bekerja gitu ya, tetap berzikir. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga kan berfirman dalam Quran ya, wa imma yang zagonaka minasyaiton nazgun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Jadi artinya apa? Apabila setan menggoda kamu dengan suatu gangguan, fasta'id billah, maka bersegeralah berlindung kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kita diperintahkan kalau kita ada suatu gangguan, entah itu dari bangsa jin atau apa ya, itu kita harus segera berlindung. Kenapa? Karena setan itu takut kepada orang-orang yang selalu menyebut atau berzikir menyebut nama Tuhannya gitu loh. Nah, kemudian juga ada firman Allah ya yang berbunyi innahu laisalahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya setan itu nggak akan kuasa mengganggu orang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, yaitu Allah. Maksud beriman, iman kita harus kuat bahwa semuanya itu kan makhluk Allah ya, dan semua itu juga tidak ada daya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi mereka itu, kalau kita bangsa manusia bertawakal, berserah diri, maksudnya itu berzikir ya, namanya bertawakal, berserah diri dengan cara berzikir, ingat pada Allah, minta perlindungan, maka dia tuh nggak akan mendekat, nggak berani ganggu. Gitu maksudku. Insya Allah kita terlindung ya dari makhluk seperti itu. Iya. Nah itu kan tadi
penjelasan dari Om Puji tentang berlindung dengan cara zikir. Yeah. Ada nggak kira-kira cara lain selain zikir? Ya, kalau tuntunan Rasulullah SAW kan kalau bagi orang Muslim kan ada zikir pagi sore ya. Contohnya kayak misalnya kita baca setiap habis sholat subuh, baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Dan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa alim 3 kali. Itu maksudnya buat berlindung kepada daripada gangguan hal-hal seperti itu ya kepada Allah. Jadi a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq dari kejahatan makhluk-makhluknya. Jadi kita berlindung pada Allah dengan kalimat yang sempurna, yang maksudnya ayat-ayat suci gitu ya, dari kejahatan makhluknya. Dan selain doa juga nenek moyang kita kan ini maksudku ya, memberikan solusi bagi orang-orang yang susah untuk menghafal doa-doa ya. Itu dia pakai ini dringo. Iya, yang panjang-panjang gitu. Nanti ditampilin dringo kayak gimana. Kalau orang seberang apa orang mana tuh bilangnya dringau ya, jeringau. Dringo orang Jawa, atau bangle atau inggu, getah ini. Itu dari alam semesta. Kenapa demikian? Oh, kata orang bilang nah itu nggak boleh syirik, kan ada yang begitu ya. Wah, itu syirik, nggak boleh, kita minta sama Tuhan. Memang kita minta sama Tuhan, semua minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Tapi ada lantarannya, perantara atau wasilah gitu. Jadi wasilah itu artinya perantara ya, jalan perantara. Ada nggak dalilnya? Ada. Di Quranul Karim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwa pada Allah dan carilah wasilah, itu jalan untuk menuju Allah gitu. Kita cari jalan dan perantara, dibolehkan. Boleh. Kemudian Allah juga kan berfirman ya, innallaha dzu fadli 'alan nas, sungguhnya Allah banyak memberi karunia kepada manusia. Jadi Allah ciptakan semua di muka bumi ini itu nggak sia-sia Mas, menjadi karunia buat kita manusia. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maksudnya apa? Allah ciptakan semua yang ada di alam semesta ini itu nggak sia-sia, pasti ada manfaatnya. Gitu. Jadi bukan syirik menyekutukan, bukan percaya sama ini, bukan. Di situ kita menggunakan kayak macam dringo bangle, ada yang katanya juga make inggu, ada yang make juga gunting ya kalau orang hamil tuh, ada juga yang pakai ya sapu lidi aren. Sebenarnya kita itu bukan syirik, itu kita memanfaatkan pemberian dari Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Kita manfaatin pemberian Tuhan itu gitu loh. Jadi semua itu nggak sia-sia, ada manfaatnya. Alangkah nggak bijaksananya kita sebagai manusia itu nggak memanfaatkan ciptaan Allah tersebut. Ujung-ujungnya kita berserah diri, ya Allah semoga dengan wasilah atau perantaraan ini Engkau hindari saya dari hal-hal yang tidak saya inginkan. Maksud seperti itu Mas Sisko tuh. Nah itu dia tadi penjelasan Om Puji tentang gimana cara kita berlindung dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti gangguan mistis yang barusan cerita dari Bang Jansen gitu ya. Oke deh, siap Om. Kalau gitu kita balik ke Bang Jansen lagi. Oke Bang Jansen, tadi udah ngobrol sama Om Puji tentang gimana cerita tentang Bang Jansen barusan. Jadi terima kasih nih Bang udah mampir ke Lautan Mistis jauh-jauh dari Pasar Rebo. Iya. Ke Priuk. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih lagi Bang Jansen. Nah, sebelum closing, gue mau ngingetin ke kalian, baik kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir ke Instagram kita, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Jansen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.